Hai, selamat datang di New Tara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan lanjutkan upload video dengan judul Cinta untuk masing-masing zodiak, dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Gemini. So Gemini, kita akan lihat di sini kehidupan asmara kamu di bulan Oktober. Kita akan mulai dari yang berpasangan terlebih dahulu di video ini. Kemudian di sesi kedua kita akan bahas yang single. Nanti tenang aja, semuanya dapat bagian. Dan nanti aku akan sertakan timestamp atau pembagian waktunya di description box. Kamu bisa cek di situ nanti kapan yang berpasangan, kemudian kapan yang single. So Gemini, kita langsung aja mulai dari yang berpasangan terlebih dahulu. Oke, kita akan mulai dari Romance Angel Oracle cards. Oke, here we go. Gemini love reading berpasangan bulan Oktober tahun 2020. Love yourself first, katanya di sini. Your self-respect makes you more romantically attractive. Kayaknya kamu membiarkan pasangan kamu melangkah atau melangkahi boundaries atau batasan-batasan yang kamu miliki terlalu jauh. Oke? Kamu membiarkan pasangan kamu mengontrol kamu, bisa jadi juga. Kamu mungkin membiarkan pasangan kamu di sini untuk semena-mena terhadap kamu karena kamu takut kehilangan dia. Bisa jadi juga. Kamu berusaha untuk menahan dia. Tidak tergantung gender. Bisa dia laki-laki, bisa dia perempuan. Oke? Kita lihat dulu di sini Gemini situasinya seperti apa. Menggunakan kartu tarot. Oops. Gemini love reading berpasangan bulan Oktober tahun 2021. Gemini. Gemini. Oke. Kita buka dua sisi di sini Gemini. Yang di sebelah kiri mungkin kamu, yang di sebelah kanan adalah pasangan kamu, atau vice versa. Terbalik, interchangeable, terserah. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Tapi kalau misalnya kamu udah coba sesuaikan, tetap aja nggak cocok, mungkin ini memang bukan untuk kamu readingannya. Oke? Bottom of the deck di sini ada kartu The World. Kita buka dulu semua kartunya. Oke? Pertama ada Ten of Wands. Orang di sebelah sini ada Three of Wands, Nine of Wands, Four of Wands. Orang di sebelah sini ada Three of Pentacles, kemudian ada King of Wands, The Lovers. Lalu kenapa ada kartu Love Yourself First di sini? It's confusing. Oke, sepertinya benar deh. Aku ngerasa di sini ada salah satu pihak yang kayak kurang senang dengan apapun yang terjadi dalam hubungan ini. Kayak kamu ngerasa udah nggak ada fair share lagi antara kamu dan pasangan. Mungkin somehow aku juga ngerasa di sini, seperti yang aku bilang di awal tadi, kamu ngerasa pasangan kamu udah semakin semena-mena terhadap kamu. Oke? Dan di sini ada keputusan besar yang harus diambil terkait hubungan ini, karena ada ending di sini, ada Ten of Wands dan The World card. Oke? Keputusan terkait apakah kamu ingin terus bekerja sama dengan pasangan kamu dalam koneksi ini atau pengen lepasin hubungan ini gitu aja gitu loh. Oke?
salah satu pihak di sini sebenarnya masih sangat ingin bekerja sama dalam hubungan ini, masih optimis, masih punya harapan besar bahwasanya hubungan ini masih bisa dipertahankan atau hubungan ini masih bisa dilanjutkan. Tapi salah satu pihak udah yang kayak, duh, kalau kamu kayak gitu terus aku malas deh kayak gitu loh. Aku ngerasanya kayak ada seseorang yang udah sedikit keberatan, bukan sedikit lagi sih, mungkin udah di level keberatan banget gitu ya sama pasangannya yang terlalu jauh melampaui batasan-batasan yang sudah dibuat oleh pasangannya gitu loh. Kayak mungkin udah melampaui personal space yang kamu buat diri kamu gitu loh. Oke. Contohnya kayak gimana? Karena aku yakin gak semua orang akan paham ya penjelasan aku tadi. Analoginya seperti ini. Kamu suami istri dan kamu mungkin punya prinsip bahwa walaupun kalian udah menikah, kalian butuh personal space buat diri masing-masing, oke? Dan ternyata di sini kamu tahu pasangan kamu tuh masih sering ngecekin ponsel kamu, walaupun mungkin itu di luar konsennya kamu. Akhirnya itu tuh men-trigger kamu, buat kamu jadi muak gitu loh. Mau sampai kapan kayak gini gitu loh? Kamu jadi merasa the prisoner in this relationship with your partner gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu mungkin yang terjadi. Ada beberapa hal atau sikap dari pasangan kamu yang bikin kamu ngerasa kayak dia tuh udah terlalu berlebihan. Dia udah terlalu menyudutkan kamu gitu loh. Oke. Dan pasangan kamu mengklaim dia melakukan itu tuh atas nama cinta, atas nama kepentingan hubungan ini. Padahal mungkin kamu ngerasa nggak nyaman sama sekali dengan sikap dia ke kamu yang seperti itu. Oke. Dan salah satu pihak di sini udah sampai pada keputusan di mana either you want to end this relationship for good, or you keep going with this connection, but something needs to be sacrificed. Okay? Makanya di sini ada kartu love yourself first. Kamu ngerasa kayak batasan-batasan dalam hubungan ini udah nggak jelas lagi, semuanya udah benar-benar blur, semuanya udah benar-benar bercampur padu menjadi satu. Mungkin nggak cuman masalah internal, biasanya di sini ada kaitannya dengan external influence. Biasanya di sini kamu ngerasa keluarga dia atau keluarga kalian berdua terlalu dalam di sini merecoki hubungan kamu dan pasangan, dan itu tuh bikin kamu gerah di dalam koneksi ini, dan kamu ngerasa pasangan kamu tidak mengambil aksi yang cukup untuk memperbaiki hal itu, memperbaiki masalah itu, oke? Sehingga muncul perasaan gak enak, mau sampai kapan kayak gini gitu loh. Perasaan tidak puas, perasaan gak cukup, bisa jadi juga. Bisa jadi ini ada kaitannya dengan situasi finansial, oke? Dan aku ngerasa bakal ada kejelasan di bulan Oktober terkait koneksi kamu dan pasangan ini. Gemini, mari kita coba lihat what's the outcome for this reading. Bisa jadi di sini kalian atau kamu dan pasangan mungkin sudah tidak berkomunikasi lagi, atau lagi proses jeda, atau bisa jadi ada yang pisah rumah, ada yang pisah ranjang di sini. Oke. Outcome for this reading for the couple. Queen of Wands, Queen of Pentacles, the Hierophant. Excuse me guys. Well, aku ngerasa sih hubungan kamu dan pasangan akan tetap bertahan, apapun bentuk hubungannya. Bisa jadi suami istri, gebetan, pacaran. Intinya aku melihat hubungan ini masih bisa bertahan sebenarnya, oke? Fondasinya cukup kuat. Tapi fondasinya cukup kuat, tapi aku ngerasa kayak kalian melakukan hal itu, yaitu mempertahankan hubungan ini untuk menjaga hal-hal yang bersifat
formalitas di sini. Let's say nama baik keluarga, kalian nggak mau bercerai karena takut nanti nama baik keluarga rusak. Mungkin kamu dari keluarga terpandang, atau bisa jadi di sini ada kaitannya dengan harta gono gini. Kamu nggak mau pisah sama pasangan kamu sekarang, walaupun kamu sebenarnya pengen, karena takut harta gono gini bakal menjadi kendala atau menjadi masalah ke depannya gitu loh. Jadi ada hal-hal yang bersifat formalitas atau hal-hal yang lebih gede di sini kaitannya dengan kesejahteraan masing-masing di dalam koneksi ini yang membuat kamu memilih untuk bertahan di dalam hubungan ini, oke? Kayak masalah apapun yang ada di dalam hubungan kamu dan pasangan Gemini, aku ngerasa hal itu mungkin masih akan terus berlanjut ya dalam beberapa waktu ke depan. Kayak ada salah satu pihak di sini yang merelakan berkorban di sini, nggak apa-apa lah, biarlah daripada masalah yang lebih besar terjadi. Jadi ada seseorang di sini yang akhirnya berkorban untuk keutuhan hubungan ini, oke? Tapi alasan kalian untuk bertahan itu bukan atas dasar cinta atau gimana gitu ya, cuman sesuatu yang lebih besar aku ngeliat di sini, atau hal-hal yang bersifat formalitas, oke? Difficult. Kita lanjut di sini bagi Gemini yang single. Hai Gemini yang single, apa kabar? Di sini kita akan coba lihat situasi asmara kamu di bulan Oktober. Kita langsung aja mulai dari Romance Angels Oracle Cards terlebih dahulu. Okay? Here we go, Gemini. Love reading single bulan Oktober tahun 2021. Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Finances and career. Kamu mungkin di sini heran ya. Kamu udah cukup lama dekat dengan seseorang nih Gemini. Tapi dia belum juga menyatakan perasaannya ke kamu, tapi dia belum juga ngajak kamu nikah, oke? Kendala utamanya aku ngerasa bukan karena dia nggak mau sama kamu atau karena dia nggak sayang sama kamu, tapi lebih ke faktor finansial dan karirnya dia. Mungkin dia lebih fokus ke dirinya sendiri di sini, dan bagi dia asmara itu nomor 2. Mari kita coba lihat di sini lebih lanjut Gemini, oke? Dari kartu tarot. Single bulan Oktober tahun 2021, atau bisa jadi kalian LDR, kemudian kalian belum pernah ketemu dan kamu terheran-heran, kenapa sih mbak dia nggak mau ketemu sama gue, dia nggak mau datang ke sini, dia nggak sayang sama gue. Bukan guys, dia nggak ada duit buat mengunjungi kamu atau beliin kamu tiket misalnya, oke? So mari kita coba lihat di sini dulu. Oke. 4 kartu aja Gemini, nggak banyak-banyak. Let's see, oke. Bottom of the deck di sini ada the Sun. Kita coba lihat di sini. Pertama ada Five of Pentacles. Lanjut di sini ada Seven of Cups. Eight of Swords, sih. Kemudian ada Queen of Cups. Oke. Jadi benar deh, aku ngerasa di sini kamu mungkin dalam proses pendekatan dengan seseorang, atau ada seseorang yang signifikan di sini yang kamu berbunga-bunga banget lah ketemu sama orang ini, nyaman banget. Ada Sun di sini di bottom of the deck. Jelas banget kamu nyaman sama orang ini, connect, nyambung, ada aja topik yang mau dibicarain, nggak putus-putus. Tapi when it comes to taking this relationship to the next level, untuk membawa koneksi yang kalian miliki ke tahap yang lebih ya, misalnya kalian pengen pacaran, atau bisa jadi kalian ingin hubungan yang lebih serius seperti pernikahan, ada aja halangannya.
ada aja halangannya, dan mungkin menjurus ke konflik ketika kalian bahas itu. Oke. Aku ngelihat di sini bukan karena seperti yang aku bilang tadi, bukan karena dia nggak sayang kamu atau mungkin kamu ngerasa dia cuma manfaatin kamu. Tidak nih Gemini, aku ngerasa memang situasi personalnya dia tidak mengizinkan dia untuk ngasih kepastian apapun ke kamu, karena dirinya sendiri juga nggak pasti gitu loh. Gimana bisa orang yang nggak pasti dengan dirinya sendiri ngasih kepastian ke orang lain? Dan mungkin ada proses penarikan diri di sini antara kamu dan seseorang Gemini. Ada Five of Pentacles, ada Eight of Swords, ada Seven of Cups. Kamu di sini kebingungan, kenapa dia tiba-tiba menarik diri Mbak? Kenapa dia tiba-tiba ghosting gue? Kenapa dia tiba-tiba menghilang dari peredaran? Kenapa dia bisa secepat itu move on dari gue? Dia belum kemana-mana, dia belum move on. Dia stuck di sini, dia masih kepikiran kamu, tapi dia tidak punya keberanian, dia tidak punya cukup kekuatan, dia tidak punya cukup resources atau sumber daya untuk melanjutkan atau ngasih kepastian apapun ke kamu di sini Gemini. Oke, itu masalah utamanya. Bisa jadi ada perbedaan yang signifikan antara kamu dan dia. Mungkin kamu punya pekerjaan atau stabilitas finansial yang lebih baik dari orang ini. Oke. Dan sarannya di sini adalah Queen of Cups. Kamu harus lebih gentle kalau kamu ingin melanjutkan koneksi kamu dengan orang ini. Kamu nggak bisa maksain orang ini untuk satu tujuan dengan kamu untuk saat ini, atau ngasih apa yang kamu inginkan saat ini, karena dia belum bisa ngasih apapun ke kamu. Oke. So, mari kita lihat di sini Gemini. Kita klarifikasi kartu Seven of Cups. Why Seven of Cups here? Strength, the Chariot. See? Dia belum kemana-mana, dia masih kepikiran kamu, dia terjebak di fantasi landnya dia, tapi dia nggak bisa mewujudkan fantasinya itu ke aksi, karena seperti yang aku bilang tadi, dia nggak ngerasa confident atau percaya diri untuk mewujudkan fantasinya itu. Selain karena dia emang belum sanggup, dia mungkin juga masih gugup dengan dirinya sendiri gitu loh, dengan stabilitas dirinya personal. Nah, bagi kamu di sini yang bisa jadi ini ketemu online, makanya aku bilang tadi, mungkin ada di sini yang koneksi online, kemudian dia tiba-tiba ghosting kamu ketika kamu bawa topik soal kapan ketemuannya. Itu jadi topik yang berat bagi dia karena dia belum bisa ngasih kepastian kapan dia bisa bertemu sama kamu. Oke. Mungkin karena dia minder sama kondisi finansialnya dia atau kondisi pekerjaannya dia, oke. Atau bisa jadi dia nggak jujur terhadap kondisi dia yang sebenarnya ke kamu, sehingga dia takut kamu akan mengetahui bahwasanya dia itu tidak seperti yang kamu bayangkan, gitu loh, oke. Kita lanjut di sini klarifikasi kartu Eight of Swords. Why Eight of Swords here? Three of Wands, Ten of Pentacles, dan Eight of Wands. Mungkin ya, kamu berhadapan dengan seseorang yang pada dasarnya pengen sesuatu yang serius sama kamu. Dia jelas banget pengen sama kamu di sini Gemini, oke? Atau bagi cross watchers, Gemini jelas banget pengen sama kamu. Dia pengen nikahin kamu. Seriously guys, kalau misalnya ini soal online connection, aku ngerasa dia sangat ingin ngasih kepastian sama kamu. Banget. Karena tadi di awal kita juga ngelihat kartu The Sun di the bottom of the deck. Jadi dia tuh udah benar-benar nyaman sama kamu, dia udah benar-benar ngerasain kehangatan di dalam koneksinya bersama kamu. Cuman seperti yang aku bilang tadi, dia belum bisa bilang itu sekarang. Karena dia takut akan dikecewakan oleh ekspektasinya sendiri, bukan oleh kamu. Oke. Jadi dia paham betul bahwasanya bukan kamu yang bikin dia kecewa, tapi dirinya sendiri. Makanya dia belum bisa kasih kepastian apapun ke kamu. Oke. Jadi ketika kamu berhubungan dengan orang seperti ini nih Gemini, yang sepertinya vulnerable sekali, oke,
dia orang yang sensitif mungkin ya. Dia butuh support emosional, bukan gimana ya, bukan desakan yang dia butuhkan, tapi support emosional. Kalau misalnya kamu di sini masih pengen melanjutkan koneksi ini bersama dia, kamu harus bisa memahami dia secara emosional. Kamu harus lebih sabar menghadapi orang seperti ini, karena sebenarnya besar kok potensi kamu dan orang ini untuk maju ke tahap yang lebih serius, cuman mungkin nggak bisa cepat gitu loh, akan lambat, slow but sure gitu. Oke. So Gemini, ini adalah love reading kamu di bulan Oktober. Cukup berat readingannya, semoga ini pada realitanya nanti tidak akan terlalu berat-berat amat dan bisa lebih lancar hubungan kamu dan si doi. Oke. Terima kasih nih Gemini udah nonton video ini, dan semoga kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke. Bye.